Haleluya. Mari angkat tangan sama-sama. Namun ambil waktu ini untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Come on, just worship Him. Angkat suaramu, jangan diam, buka suara. Father, we love you so much, God. Shida bakaya ralabaya ralabaya. Hira labakaya ralabaya karalabaya ralabaya. Shida dadaya ralabakaya ralabaya ralabaya ralabaya. Love you, Father, we love you so much, God. Oh, rabakara labakara labaya. Oh, rabakara. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik. Mari sekali lagi katakan, seperti Bapa, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Are you excited for the word of God? Siap dengar firman Tuhan, saudaraku? Tetap berdiri. Kita akan baca ayat tema kita hari ini, Yohanes 4 ayat yang ke-15. Ya, sama-sama 2-3 kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Katakan amin. Kita akan renungkan kata ini, yaitu haus. Judul firman Tuhan. Terima kasih Bapa, bicara dengan kami, teguhkan firman-Mu, urapi hamba-Mu. Give me strength, Lord, dalam nama Yesus. Yang siap dengan firman Tuhan katakan amen. Kita akan duduk, saudaraku. What a day. 3 kali kaki gue udah capek banget karena altar call, doa, nyembah. But I'm excited, setiap seminggu sekali boleh saat teduh, boleh berjamuan kudus sama-sama dengan jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan luar biasa sekali kita boleh belajar sama-sama, katakan amin. Tahun 2023 kita mendapatkan kata tema yaitu build, semua bilang build. Yaitu membangun, bahwa GC akan building. Kita akan membangun sesuatu, bukan membangun gedung, bukan membangun organisasi, bukan membangun nama kita. Tapi kita membangun saudara, orang-orang, jemaat, gereja, komunitas yang akan bangkit dan jadi pemenang. Katakan amin. Haleluya, yang siap katakan bangkit jadi pemenang. Oke, kalau saya angkat tangan kanan bilang bangkit, saya kasih tangan kiri, katakan jadi pemenang. Siap ya? Latihan, fokus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Nah, saya percaya kita bukan sekedar bangkit, tapi jadi pemenang. Punya spirit of excellence. Bangkit bukan hanya cuma jadi orang yang dimenangkan, tapi jadi orang yang membawa kemenangan bagi keluarganya. Katakan amin. Dan
Apa yang mau kita bangun selama 2023? 3 hal, yaitu keintiman atau intimacy. Yang kedua adalah discipleship atau pemuritan. Yang ketiga saving the lost. Dan saya percaya 3 hal ini adalah unsur dari satu kata yang namanya revival. Lagi excited buat Asbury, amin. Semua mata dunia lagi tertuju pada campus di Kentucky yang namanya Asbury. Di mana mereka nyembah Tuhan beribu-ribu jam sampai university harus tutup. Karena orang udah gak cukup, beribu-ribu orang datang dan mereka pindahkan ke gereja-gereja pada saat ini. Dan saya percaya revival bukan hanya berkata mengenai cuman intim nyanyi saja. Tapi perlu ada orang-orang juga yang menjadi orang lebih baik. Katakan lebih baik. Nah saya percaya orang lebih baik karena dia dimuridkan. Karena dia discipleship. Dan saya percaya perlu ada orang dimuridkan sehingga kamu menjadi better husband, better wife, dan ada tinggal di better city, di better neighborhood, dan kita percaya itulah yang kita mau lihat. Di gereja ini saudara perlu masuk cool supaya ada picture before and after. Dan saya percaya revival bukan sekedar intim, nyanyi, nangis, bukan hanya sekedar menjadi orang lebih baik, tapi perlu ada unsur orang-orang akan senang membawa kabar baik, menyelamatkan orang-orang yang hilang, saving the lost. Itulah revival yang sebenarnya. Jadi saya percaya bulan ini, bulan Maret sampai bulan Juni kita akan belajar, Maret, April, Mei kita akan belajar mengenai intimacy. Dan khususnya bulan ini kita akan belajar mengenai hubungan bapak dengan anak. Father and son relationship, katakan amen. Dan kita akan belajar dan kita akan dapat 3 guest speaker yang luar biasa. Pak Antonius Sitompul adalah seorang yang memimpin gerakan Bapak sepanjang masa yang akan memberkati saudara minggu depan. Lalu jangan miss tanggal 19, Bapak Pendeta Timotius Arifin akan ada di sini untuk mengajar saudara mengenai fathering. Senior yang luar biasa. Come on, berikan tepuk tangan buat nama Tuhan. Excited buat Om Arifin boleh bergabung, Bapak rohani saya yang saya selalu adore him dan luar biasa. Dan terakhir adalah nanti Pastor Victor Waang akan ada di sini menutup bulan Father and Son. Bagaimana dia seorang anak rohani yang bernaung dalam Bapak rohani yang dahsyat di gereja yang luar biasa. So excited sekali untuk melihat bukan hanya ada di Asbury, tapi saya akan melihat the walking Asbury di sini. Orang-orang yang menjadi walking revival yang berjalan. Kata kiri kanan, lo Asbury begitu. Kamu Asbury bukan Asmuni, tapi kamu adalah revival yang berjalan. Come on, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Dan kita akan belajar hari ini Father and Son relationship, dimulai dengan pengalaman wanita Samaria yang ada di sumur Yakub. Tuhan punya spesifik banget percakapan dengan wanita Samaria di sumur Yakub, karena Yakub adalah satu lambang keintiman yang luar biasa. Memang Yakub haus buat birthright yang pertama-tama. Banyak kita juga gitu, haus buat banyak hal berkat, haus buat kesembuhan, haus buat pangkat. Yakub adalah seorang yang haus banget untuk mendapatkan itu. Tapi di satu tempat namanya Peniel, di situ Yakub berubah bahwa dia haus akan Tuhan. Dia bilang, kalau Tuhan tidak memberkati aku, Tuhan tidak menaruh tangannya pada aku tidak akan melangkah. I will never let you go. Dia bergumul dengan Tuhan sepanjang malam. Sampai Tuhan harus memelecokkan pangkal pahanya sehingga dia menjadi pincang. Lambang encounter with God. Dan disitulah Tuhan menamakan tempat itu Peniel yang artinya siapa namamu? Tuhan merubah nama Yakub yang artinya orang yang mengejar berkat, orang hanya mengejar pangkat, penipu, menjadi orang yang dikasihi Israel, menjadi orang yang disembuhkan, orang yang menjadi kepunyaan Tuhan. Dan saya percaya disitulah di tempat yang namanya sumur Yakub ada perjumpaan wanita Samaria dengan Tuhan Yesus. Yohanes 4:15 kita baca lagi, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikan kepada aku air itu supaya aku tidak haus, tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saya percaya ini melambangkan this generation, melambangkan hari-hari ini. Banyak orang sedang haus akan sesuatu. Orang haus
akan berkat, haus akan cinta, haus akan kasih, haus akan tepuk tangan orang, haus akan pasangan yang baik, haus orang sedang craving, sedang menginginkan sesuatu yang bisa membuat dahaganya itu hilang. Dan semua lihat bagaimana orang-orang sudah berbintang, bahkan jenderal berbintang, tidak bisa puas. Nama-nama mereka ada di sosial media hari-hari ini untuk haus sesuatu yang tidak pernah bisa dipuaskan oleh dunia. Dan kita melihat bagaimana hari-hari ini wanita ini melambangkan this generation yang sedang mengejar sesuatu, yang haus akan sesuatu. Tapi dikatakan Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang, tiba sekarang, bahwa penyembah yang benar, katakan penyembah benar, akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Dan saudara bisa bayangkan wanita ini sengaja ngambil air di tengah hari bolong, di siang hari yang panas, bukan karena dia mau santen, bukan karena dia mau jadi hitam dan brown, tetapi karena dia menghindari ketemu dengan mak-mak yang siap gosipin dia. Karena in that city, kenapa saya tahu ini? Karena para muridnya yang gak kenal dia saja waktu lihat Yesus berbicara. Bahkan ayatnya berkata, waktu para muridnya berbicara, waktu para muridnya melihat dia berbicara dengan wanita Samaria itu. Jadi bukan hanya seorang laki-laki Yahudi pantang bicara dengan wanita yang bukan suaminya atau istrinya. Itu pantang sekali, apalagi dengan orang Samaria. Ditambahkan dengan itunya apa adalah seorang, dia terkenal sebagai pezina berat. Dia terkenal sebagai pelakor. Dia dikenal sebagai orang yang haus akan sesuatu. Why? Karena Tuhan juga waktu bilang panggil suamimu. Aku gak punya suami. That's right. Kamu jujur dalam itu Tuhan bilang. Karena yang kamu sudah punya 5 suami yang sekarang bersama dengan engkau bukan suamimu. Artinya cuma pacaran. Sudah bisa bayangkan dia pasti haus akan sesuatu. Bukan hanya air hari itu secara biologis, tetapi dia sedang berbicara, Tuhan berikan sesuatu supaya aku tidak haus lagi. Maka Tuhan bilang kalau engkau punya living water, engkau punya air hidup itu, engkau tidak akan haus lagi. Dan setelah Tuhan bicara mengenai air hidup itu, Tuhan bicara saatnya datang sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa. Disinilah kuncinya hari ini, kenapa kita sedang belajar mengenai Father and Son, bahwa Tuhan sedang menyembuhkan wanita yang haus ini, bukan sekadar menjadi penyembah. Kalau penyembah saja wanita ini tahu. Karena kalau sudah baca Yohanes 4 dimulai pembicaraannya bahwa kamu orang Yahudi biasa beribadah, biasa menyembah di Yerusalem, aku menyembah di bukit ini. Jadi kalau soal menyembah, soal liturgi, soal ke tempat kudus, soal menjadi nyanyi atau soal penyembahan cuma hanya mengenal upacara gereja, wanita ini tahu. Tapi yang Tuhan mau bukan hanya datang ke sinagog, bukan hanya datang ke gereja, tapi menjadi penyembah benar. Yang menyembah Bapa. Nah inilah yang Tuhan mau ajar hari ini. Bahwa wanita ini harus menjadi penyembah benar, menjadi penyembah Bapa. Dan saya percaya gambar Bapa inilah yang coba dirusak oleh iblis. Iblis tidak mencegah kita menjadi penyembah, tapi iblis mencegah kita menjadi penyembah yang benar. Karena kalau penyembah cuman tadi, wanita ini tahu beribadah di gunung ini, penyembah di gunung ini. Semua kita tahu cara liturgi, charismatic worship, kita tahu bahkan lagu-lagunya, kita bahkan tahu liriknya, kita tahu postur, kita tahu angkat tangan, tahu jumping, tahu berlutut. Kita tahu semuanya, tapi tidak menjamin semuanya itu bahwa kita akan menjadi penyembah yang benar. Penyembah yang benar adalah penyembah yang melakukan dengan hubungan yang baik dengan Bapa. Dan gambar Bapa inilah sejak day one manusia diciptakan, iblis coba rusak. Dia bilang kepada Hawa,
No. That's not the picture of Father yang kamu sembah. Tuhan itu tidak izin kamu makan supaya dia tidak sama. Kamu tidak menyamai dia. Dia nggak mau disaingi. Dia mau jadi cuma number one. Dia mau memperbudak kamu. Dia mau mempergunakan kamu. That's why karena salah image, penyembahan Hawa salah mengerti, dia jatuh dalam dosa. Dan sejak hari itu manusia berusaha untuk lari dari Tuhan karena gambar Tuhan dirusak. Manusia gak mau masuk ke dalam kapalnya Nuh. Manusia gak mau menyembah Tuhan di gunung, tapi menyembah lembu emas. Manusia menyembah Baal, membuat menara Babel. Manusia melarikan diri pada Tuhan. Karena gambar Bapa itu dirusak. Dan saya percaya wanita ini haus. Karena dia haus akan sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Dan Tuhan memberikan clue. Bahwa tiba saatnya Tuhan sedang mencari engkau menjadi penyembah yang benar, yang menyembah Bapa. Saya akan tutup dengan ada 6 gambar Bapa yang dirusak oleh iblis. Yang pertama adalah otoritas, katakan otoritas. Saya percaya inilah yang seringkali waktu kita menyembah Tuhan. Bahkan ada di sini, waktu itu ada jemaat di sini. Setiap kali ada nyanyi kata Bapa, dia tuh enak dia bilang. Dan dia lari keluar, dia kira dia sedang pusing, masuk angin. Kayak mau muntah begitu. Dia keluar, gak apa-apa, masuk lagi. Dengar kata Bapak, dia langsung enak lagi, dia keluar. Berminggu-minggu dia coba ini kenapa. Satu kali dia paksa dirinya untuk gak keluar. Dan dia terus nyanyi, makin enak. Akhirnya dia muntah dan akhirnya dia manifestasi. Singkat cerita dia mengalami seorang ayah yang otoriter. Seorang ayah yang hanya tidak bisa kesempatan anak itu kasih alasan. Dipukul, maka pukulan, sabetan rotan, tendangan, bentakan, makian, kata-kata makian itulah makanan sehari-hari dia. Sehingga waktu semua orang bisa nyanyi hormat bagi Allah Bapa. Waktu kita nyanyi pujian itu harusnya kan penuh dengan rasa otoritas Tuhan, keagungan Tuhan. Tapi waktu dia nyanyikan lagu itu, dia rasakan seperti Allah yang kejam. Allah yang mau menekan dia. Sehingga waktu dia dengar itu dia rasa takut, dia mau mundur, dia mau ada rasa panic attack. Dia rasanya mau muntah seperti orang senewan dia katakan. Karena waktu dia disebutkan hormat bagi Allah Bapa, dia sedang melihat satu sosok yang begitu otoriter dalam kehidupannya. Tapi di lain pihak ada orang-orang yang begitu gampang jatuh dalam dosa. Nyembahnya sih top bro. Nyembahnya sampai jungking-jungking, nangis. Wow, nyanyinya luar biasa, tapi jatuh dalam dosanya gampang. Karena otoritasnya Bapak yang tidak punya otoritas sama sekali. Dia dirusak gambarnya Bapak yang sangat cuek, Bapak yang gak mau negur, Bapak yang gak mau mendisiplinkan. Sehingga dia melihat Bapak coba sebagai polisi. Waktu ada polisi kita taat, gak ada polisi. Maka busway menjadi open heaven buat kita. Menjadi kesempatan buat kita untuk kencang di situ. Sehingga kita menjadi orang-orang yang menyembah. Satu sosok yang kita pikir, oh kalau ada Tuhan, I better behave. Tapi waktu gak ada Tuhan, I can do anything. Orang seperti ini banyak kita yang gak sadar kita mulai jatuh dalam dosa. Berkali-kali jatuh. Karena kita menyembah. Kita tidak mengenal kata otoritas. Saya percaya waktu Bapa itu datang. Maka dia datang bukan sebagai Bapa yang kejam. Dia bukan sebagai Bapa yang cuek pada kita. Tapi Bapa ada waktunya dia pakai tongkat. Tapi ada waktu dia memeluk kita. Tepuk tangan buat Bapa yang baik. Haleluya. Yang kedua adalah gambar kepercayaan. Katakan kepercayaan. Seringkali kita gak bisa menyanyi lagu ini. Waktu kita punya isu percaya sama Tuhan. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama.
kita bilang Tuhan itu setia. Bapa itu setia. Tapi kita seringkali membuat gambar Bapa yang dirusak adalah Bapa itu gak bisa menepati janji. Bapa yang selalu bohong sama kalian. Bapa yang cuman bisa memberi kata-kata yang indah tapi gak pernah ada. Dan kita mulai menjadi orang yang tidak bisa percaya kepada siapapun. Bahkan bukan hanya kepada Bapa tapi sosok pria. Banyak wanita yang akhirnya menjadi begitu dingin dan frigid. Menjadi rasanya tidak bisa lagi percaya, gak bisa membuka hati untuk pria. Karena apa? Ada rasa mistrust issue. Kita pernah disakiti, pernah dikhianati oleh Bapak. Sehingga waktu perlu satu titik penyembahan yang paling dahsyat adalah waktu kita berani berserah. Katakan berserah. Nah, waktu kita berserah, itu perlu trust. Gentleman, bisa maju ke depan sini gak? Maju ke depan. Ya. Petiga baris di sini. Kalian, can I trust you? Can I trust you? Saya akan coba menjatuhkan diri saya. Saya percaya kalian tidak akan memperlihatkan, cuma melihat saya dan jatuh dan ketawain saya. Saya percaya kalian akan menangkap saya dengan sigap. So ready guys? Iman saya belum terlalu percaya dengan mereka. Saudara silakan duduk. Even me, I have a mistrust issue. Karena udah kayak batang semua. And I'm so big. I don't trust your hand, man. saya belum kenal mereka berarti mengorbankan tangannya untuk saya. Tapi that's the trust issue yang sering kali kita alami. Apalagi sudah ada bagasinya, kamu dapat gambar ayah di dunia yang gak bisa kamu percaya. Ayah yang gak setia. Ayah yang selingkuh. Ayah yang mengkhianati janji nikahnya. Dan kamu menjadi, waktu kamu coba nyanyi tadi, Bapa kau setia. Dalam hatimu kamu bilang, masa, bohong itu. Sehingga engkau tidak lagi bisa bilang, ayo nak, bukan menyerah tapi berserah. Berserah itu berani. Lepaskan kemudimu, izinkan Tuhan yang nyetir, izinkan kehendak Tuhan yang jadi. Kita gak bisa tuh, kita gak bisa lagi digest. Tuhan, I just let go. I will let myself go. Aku akan lepaskan dirimu dalam engkau akan memegang aku. Karena trust issue inilah. Buat kita waktu kita nyanyi, ada seperti rem di situ. Oke, hey bro, serius, nyanyi sih nyanyi, tapi Tuhan tuh gak gitu-gitu amat. Jangan terlalu percaya sama dia. Seperti waktu kita lagi mau nyembah lebih dalam, rasa kita mau lari maju, bilang Tuhan peluk aku. Ada bilang, bangun, ingat. You cannot trust him. Ingat bapak lo, yang lo sayangi ternyata bejat, ternyata lari, ternyata mengkhianati. Dan itu merusak penyembahan kita. Sehingga itu saudara bisa bayangkan wanita ini, wanita Samaria ini. Bukan hanya dia mengenai otoritas karena dia lari coba cari satu husband ke husband yang lain. Tapi dia ada mistrust issue. Sehingga dia tidak lagi percaya. Hari ini, kalau engkau sedang mengalami hal itu, kenapa engkau gampang masuk jatuh dalam dosa? Engkau tidak bisa masuk deep worship. Karena seperti ada rem yang berkata, jangan terlalu percaya. Lu kecewa nanti. Jangan terlalu berserah. Nanti lu akan kecewa. Tapi saya percaya. Kita sedang menyembah Allah Bapa yang baik. Yang selalu bersama dengan kita. Memeluk kita. His name is Abba. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Saya pernah memimpin perjalanan ke Israel pada waktu itu. Ada seorang anak muda yang excited ikut dari awal. Dia udah bilang di Soekarno-Hatta, dia bilang, Pastor, pokoknya saya mau dijamah di setiap tempat.
I'm ready to cry. Dia bilang, oh dia lagi excited banget, dia udah bayar mahal. Dia bilang, saya mau dijamah. Hari pertama di Tiberias waktu itu, dia gak dijamah. Dia bilang, that's okay. Hari pertama gue masih jet lag. Hari kedua dia excited lagi. Hari kedua, udah banyak orang mulai dijamah, dia gak dijamah. Hari ketiga, belum dijamah. Hari keempat, dia mulai manyun, dia mulai cemberut. Dia bilang, gimana ini? Pastor, gimana? Dan dia mulai gak dijamah juga hari itu. Dan saya ingat itu udah hampir hari terakhir. Dia belum dijamah juga. Dia udah kesel, dia bilang, dia sempat bingung. Dan saya ingat saudaraku, kami sudah mau ke airport waktu itu dan ada toilet break. Dan tiba-tiba anak ini gak ada. Dan yang terakhir lihat, dia di toilet tadi. Saya langsung nyusul ke toilet. Dan saya lihat, saya kaget, anak ini sedang nangis dijamah Tuhan. Gue bilang, bukan di Golgota. Bukan di tempat kubur Yesus. Bukan di Tiberias. Di toilet. And I say, what's happened with you? Dan dia cuma nangis, dia bilang, aku baru dilawat Tuhan, Pastor. How? Karena orang seringkali bilang harus di gunung tertentu. Tapi Bapa tidak mementingkan tempat, Bapa mementingkan hubungan. Kita bisa menyembah di mana saja, it's still same Father come to you. Di kamarmu yang penuh dengan rahasia, kalau kamu panggil Bapa, dia datang ke situ. Kamu pikir cuma di gedung ini aja dia jadi Bapa? No, dialah Bapa sepanjang masa. Dialah Bapa sepanjang hidupmu. From A to Z, He's the Father for you. Nah disitulah anak ini kenapa dia nangis? Karena tiba-tiba dia lihat ada anak kecil, anak Yahudi umur 3 tahun coba cuci tangan sebelah dia. Dia mau bantuin tapi anak ini berusaha gak nyampe, anak 3 tahun. Dia coba, mukanya udah marah, mau nangis. Tapi tiba-tiba anak ini teriak, Abah, gitu. Dia pikirin siapa namanya Abah nih, gitu. Dia baru ingat bahwa Abah adalah kata bapak yang paling akrab dalam bahasa Yahudi. Dan tiba-tiba bapaknya lari, ayo oke. Digendong, anak ini sangat senang. Dia cuci tangan, dia cuci mukanya, dia cium. I love you Abah, katanya. Waktu dia lihat itu dia cuman air mata keluar karena dia dengar kata tiba-tiba Tuhan bilang, I am your Abba. Dan dia jamah Tuhan. Dan saya percaya, waktu saya dulu ngalami krisis kasih Bapa, karena waktu saya kecil saya pisah dengan ayah ibu saya dan setiap pagi babysitter saya akan bawa saya ke foto karena ayah ibu saya lagi sekolah di luar negeri. Saya di Indonesia, setiap pagi saya bayi Andi ini dibawa. This is Papa, this is Mama. So saya waktu ditanya oleh mama saya ke pembantu saya, dia kenalin kita, pasti kenalin. Karena setiap saya dikasih tunjuk foto papa saya akan bilang Papa, Mama, Papa, Mama. Tapi yang mereka nggak tahu saya panggil mereka Papa, Mama as a name. Seperti panggil Billy, Leah, Esther. No relationship. Banyak kita nyanyi Bapa beribu-ribu kali di gereja and you don't change. You don't feel anything. Because you worship cuma hanya by name. Kau gak punya hubungan dengan Bapa. Waktu engkau sebut Bapa harusnya di sini ada rasa aman, rasa tenang, rasa gak khawatir. Karena Bapa is a provider. Dia akan memberkati, dia memberikan contoh, melindungi engkau. Seperti anak ini yang gak malu bilang, Abah. Papanya gak akan marah walaupun diteriakin seperti papanya. Gak kurang ajar lu nyebut nama gue gak sopan. Dia datang, dia peluk, dia angkat. Anak ini senang. That's father and son relationship. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Ketiga adalah isu mengenai penghargaan. Seringkali kita gak bisa menyembah Bapa. Karena image Bapa yang ada pada kita adalah Bapa yang selalu tidak pernah menghargai. Tidak pernah berkata good job son, good job daughter. Gak pernah dipuji.
Dan saya percaya, waktu kita sedang menyembah Dia, kenapa kita gak bisa dekat dengan Dia? Karena kita cuma bisa melihat cuma seorang Bapak yang begitu jauh. Bapak yang gak pernah menghargai, gak ada word of affirmation di situ. Dan buat kita jauh dan buat kita kecewa. Hari ini mungkin berapa saudara yang raise up. Engkau menjadi dewasa. Tanpa ayah dan ibumu yang menghargai engkau. Yang ada cuma dibandingkan daripada dihargai. Kau selalu dibandingkan, kok dia bisa lebih baik, kok dia bisa lebih cakep, kok dia bisa lebih daripada yang lain. Dan waktu kamu nyembah Tuhan, rasanya kamu cuma sebagai orang yang second class, orang yang sampingan, anak tiri. Kenapa gue gak dihargai? Ada spirit of orphan yang tiba-tiba engkau dapatkan di situ. Dan it's just destroy, itu merusak image kamu menyembah dengan intim kepada Bapa. Yang keempat adalah isu mengenai pendisiplinan, kedisiplinan. Kata disiplin bukan hanya menegur, tapi disiplin adalah kata dasar daripada disciples. Dan seorang bapak yang baik, dia itu mengajar anaknya. Kata disiplin bukan menyakitkan, tetapi membimbing dengan segenap hati. Menjadi teladan, follow me, ikuti aku, dan dia akan mengajar, mengguide seperti itu. Berapa saudara di sini yang justru waktu orang tuamu gak pernah disiplin engkau. Disitulah engkau merasa kecewa, karena apa? Engkau merasakan mulai, karena waktu orang tua kita marah dengan kita, atau berani menegur kita, sebetulnya itu tanda-tanda cinta buat kita. Kalau ada bapak yang berbilang, no, son, it's not good. Dengan amarah dan otoritas, tapi dia maksudnya adalah supaya kita gak jatuh, supaya kita gak salah jalan. Maka kita bisa pulang, wow, my dad love me. Karena dia berani menegur. Sometimes orang Asia, kita gak berani negur anak kita karena kita merasakan, aduh takutnya nyakitin dia. Sebetulnya orang tua, kita harus belajar berani. Harus belajar berani masuk kamar dan bilang, aku harus tegur kamu, disiplinkan kamu. Aku harus ambil tongkat ini. Because I love you. Berapa kita yang gak pernah didisiplinkan. Sehingga kita melihat dari gambar Tuhan yang cuman cuek dan jauh daripada kita. Sehingga yang kelima, ini yang paling parah, seringkali kita punya isu komunikasi. Kita cuman merasakan Tuhan itu gak bisa berkomunikasi because God, Tuhan cuma an old man, orang tua yang jompo, yang tinggal ribuan kilo, ratusan juta kilo, dan harus perlu perjalanan jauh sampai ke bumi. Kita cuma punya issue of communication. Kita cuma teriak sama Tuhan, dan Tuhan gak pernah answer, Tuhan gak pernah jawab, Tuhan gak pernah kasih apa yang kita mau. Kita menjadi orang, dan ini seringkali kita gak merasa punya Bapak. Di tempat-tempat ini saya tahu ada beberapa orang yang raise up as anak yatim atau bahkan yatim piatu. Setiap kali saya lihat Timmy, saya bilang, wow, what an image of father. Timmy lahir, Timmy raise up dengan tanpa ayah. Saya seringkali honor Tante Jane di sini yang bisa raise up Timmy sebagai single mother. Ayah Timmy meninggal waktu Timmy masih muda. Dan Timmy sempat lari cari figur ayah. Dia cari pria yang lain namanya Johnny Walker. Dan dia sempat mencintai Johnny. Dan dia sempat hidup dengan Johnny, dia adore Johnny. Dan dia lari dengan Johnny senantiasa. But one day, dia bertemu dengan the real father. Kalau sampai hari ini kau sudah bisa lihat Timmy jadi pengkhotbah, jadi pastor. Berkat banyak anak muda diberkati dengan khotbahnya. You never know. Perjumpaan dengan Bapa merubah sisa hidup kita. Merubah sisa hidup kita.
Celakanya buat engkau punya ayah dan ibu, tapi kamu punya spirit orphan, itu lebih celaka. Anak yatim itu apa sih? Dia kalau mau diambil sesuatu dia akan gerem. Karena dia tahu, gak, ini punya saya. Anak yatim punya mistrust issue. Dia selalu gak bisa percaya orang, dia curiga kalau ada orang. Itu yang anak yatim piatu yang belum disembuhkan ya, saya ngomong ini. Mereka punya sikap tuh mistrust, curiga orang. Dan sebab itu mereka yang terakhir adalah mengenai kasih yang bersyarat. Kita gak bisa menyembah Bapa karena kita pikir orang baru mengasihi kalau kita melakukan sesuatu. You love me if kalau aku melakukan sesuatu. Disitulah kenapa anak yatim seringkali punya spirit seperti itu. Mereka berusaha menjadi begitu cantik, begitu indah kalau ada orang datang. Who knows, saya seperti etalase. Dan Tuhan dan orang-orang ini secara random mulai pick up saya. You just like a puppy yang berusaha kelihatan cantik di depan orang. Aku akan senyum dengan senyum terbaik. Aku akan pakai wajah khas papiku yang paling membuat memelas. Karena aku buat begini, who knows they will love me. No wonder hidup kita penuh dengan pencitraan. No wonder nyembah kita cuma hanya untuk dilihat orang. Karena kasih yang bersyarat itu. Oke, Tuhan mengasihi aku kalau aku nyanyi benar. Tuhan akan mengasihi aku kalau aku perpuluhan yang benar. Tuhan mengasihi aku kalau aku melompat dengan benar. No, God love you first. Tuhan mengasihi engkau pertama kali sebelum engkau mengasihi dia. Bahkan dikatakan aku mencari penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh kebenaran. Dia bangkit berdiri sama-sama. Dan yang luar biasa, wanita ini waktu dia terima satu statement, you gonna be a father worshippers. Dan dia tiba-tiba dia berubah. Sehingga Yohanes 4 ayat 28 berkata, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Dia ke situ buat cari air loh. Tempayan ditinggalin, artinya apa? Dia udah temukan something better dari yang dia cari sebetulnya. Seperti kau pergi ke Starbucks mau beli, kau bawa tumbler ditinggalin. Karena you find something better than Starbucks. Kamu menemukan sesuatu selama ini, kamu bawa tempayanmu, kamu bawa tumblermu kemana-mana, coba mungkin cari ke hubungan ini, coba cari ke pria ini, coba haus, coba ikut keluarga yang ini, coba ikut gereja ini, coba ikut komunitas ini, kamu bawa tumblermu, who knows? Aku temukan air yang aku haus itu. Tapi hari ini firman Tuhan berkata wanita ini menemukan yang lebih baik dari air yang orang bisa tawarkan. Dia tinggalkan tempayannya karena dia menemukan Bapa di situ. Dia meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang di situ, lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Mereka pun pergi keluar kota, datang kepada Yesus. See, penyembah benar yang menyembah Bapa, dia akan buat revival. Karena dia jadi intim, dia dimuridkan, dia berubah jadi lebih baik, jadi penyembah yang lebih benar, dan dia saving the lost. Saya percaya inilah yang kenapa GC akan buat 3 hal ini. Kita akan menjadi penyembah yang bukan cuma intim, cuma penyembah yang cuma bisa nyanyi karaoke, tapi penyembah benar yang menjadi better husband, better man, better Christian, dan akan memenangkan keluarganya, yang memenangkan suaminya, yang memenangkan sekolahnya. Come on, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. You're a good father, God. Kau Allah yang baik, kau Allah yang dahsyat. You're a good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good father. It's who you are. It's who you are. It's who you Come on, everybody, are, sing this and song. I'm loved by you. you. It's who I am. Who I am, It's who I am. It's who I Semua katakan, am. you are perfect, God. Because you are
all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect. Come on. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You're a good. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Well, I hope you learned something. Aku harap kalian belajar sesuatu hari ini. Karena kita bukan hanya puas sampai lihat sudah jadi penyembah, tapi penyembah Bapa yang benar. Punya hubungan dengan Tuhan dengan benar. So hari ini nanti saya nggak akan ada altar call sekarang, tapi aku coba akan standby di depan. Yang mau sepanjang hari tadi, aku akan doa casual banget, aku akan cuma share with you apa yang Tuhan mau. Jadi siapapun yang mau didoakan nanti maju aja, kita akan nyembah bareng, saya akan doa buat saudara. But we gonna close, kita akan berdoa buat orang-orang yang perlu jawaban doa. Di gereja ini kita punya culture, kalau orang lagi perlu doa, kita akan dukung sama-sama. So waktu Pastor Lia bacakan, jangan bengong. Dukung mereka, anggap seperti itu yang kalian butuhkan. Bayangkan kalau di sebelahmu dia yang nulis, dia akan bangga kalau sebelahnya dukung dia. Amin. Come on, let's stretch your hand, arahkan tangan saudara, doa. Come on, Gage.